Shalom teman-teman, selamat datang di Tumbuh Bersama. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Samuel dan saat ini saya sedang berkuliah di satu sekolah tinggi teologi yang terkenal di Jawa Barat. Dan saat ini saya memasuki semester ketiga. Nah teman-teman, pada saat hari ini kita akan membahas suatu tema yang unik, yang mudah dikatakan namun sulit untuk dilakukan. Apakah teman-teman ada yang tahu? Ya, benar, itu mengampuni. Dan tema kita pada saat hari ini itu berani mengampuni. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya mau bertanya kepada teman-teman, apa sih yang teman-teman rasakan ketika teman-teman dibully, diejek, dihina, dikucilkan, diomongin sama orang-orang lain di belakang teman-teman sendiri? Dan apa sih yang teman-teman rasakan, atau apa respon teman-teman? Apakah teman-teman akan tetap mengasihi mereka atau tidak? Pasti di antara teman-teman akan menjawab, saya tidak mungkin mengasihi mereka. Saya tidak akan mungkin mengasihi orang yang telah menyakiti hati saya, yang telah membuat saya menjadi dendam, sedih, kecewa, dan ada rasa takut ketika saya bertemu dengan mereka. Dan saya pastinya akan mengasihi orang-orang yang telah baik sama saya, orang-orang yang benar-benar mengasihi saya, bukan orang-orang yang menyakiti hati saya. Nah teman-teman, apakah bedanya teman-teman sama orang yang telah menyakiti teman-teman? Karena mereka juga mengasihi orang yang mengasihi mereka. Sama seperti apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah teman-teman, kakak mengetahui bahwa ketika kita mengampuni itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Namun apakah kita mau larut dalam dendam kita? Dan tanpa disadari teman-teman, akan ada dampak yang akan terjadi ketika kita larut dalam dendam kita. Salah satunya kita akan menjadi malas belajar. Kita akan selalu terfokus kepada masalah-masalah, kepada hal-hal, perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh teman kita yang telah menyakiti kita. Dan yang lebih parah lagi, itu akan berdampak pada kesehatan kita. Kita akan menjadi seperti tisu yang awalnya kita pulih, namun ketika kita tidak mau mengampuni teman-teman kita, kita akan menjadi rusak. Teman-teman, mari kita belajar dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita menyakiti hatinya, siapapun kita hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, namun Tuhan tetap mengampuni kita, tetap mengasihi kita ketika kita mau datang kepadanya untuk mengakui dosa-dosa kita. Nah teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan agar kita dapat berani mengampuni orang-orang di sekitar kita? Yang pertama, kita harus sadar terlebih dahulu bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan kedua, kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat mengampuni mereka, untuk dapat mengasihi mereka. Dan yang ketiga, kita harus tetap mengasihi mereka. Salah satu hal yang dapat kita lakukan itu dengan menyapa mereka dengan tulus, dengan sepenuh hati. Dan kita tetap mengasihi mereka, membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Memang benar teman-teman, ketika kita memulai untuk membantu dan mengasihi mereka, pasti ada penolakan-penolakan yang terjadi. Pasti akan ada sesuatu hambatan yang terjadi. Namun marilah kita sebagai anak-anak Tuhan
bukan lagi mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, masalahku besar. Dia tidak mau mengampuni aku. Aku tidak mau mengasihi dia lagi. Aku udah mencoba mengasihi, tapi dia tetap menyakiti hatiku. Dia telah merobek hatiku. Aku udah berbuat baik, udah mencoba berbuat baik. Tapi saat hari ini, kita sebagai anak Tuhan, kita harus berkata pada masalah kita gitu. Pada rasa dendam yang begitu membara dalam hidup kita, bahwa Tuhan kita lebih besar. Sama seperti tisu yang telah rusak tadi. Banyak dampak yang kita rasakan. Namun ketika kita mau mengampuni mereka, kita akan dipulihkan kembali menjadi baru. Kita akan bersuka cita. Kita akan tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita. Maka dari itu teman-teman, di sini kakak mengajak teman-teman untuk berani mengampuni, karena Kristus, karena Tuhan kita, Allah kita, Bapa kita telah mengampuni kita lebih dahulu. Terima kasih teman-teman, dan demikian firman Tuhan dan kegiatan tumbuh bersama kita pada saat hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.